Pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin mensosialisasikan tentang RPP berdiferensiasi dan PSE, sosial emosional. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, yaitu memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat murid, yaitu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid, preferensi lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, preferensi kecerdasan majemuk. Lalu ada 3 strategi diferensiasi yang perlu diketahui oleh guru. Jadi ketiga strategi ini nanti ada di dalam RPP, itu harus kita masukkan. Yang pertama, diferensiasi konten, apa yang kita ajarkan kepada murid. Yang kedua, diferensiasi proses, bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk atau tagihan yang diharapkan dari murid ke guru. Sekarang langsunglah kita kepada RPP. Saya sudah berdiskusi dengan Ibu Siska tentang pembuatan RPP berdiferensiasi dan mengintegrasikan sosial emosional di dalam RPP-nya. Oke, yang pertama itu harus ada di situ mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktunya. Yang terus kompetensi dasarnya kita harus tentukan dulu. Di sini Ibu itu membuat tentang KD 3.9 ya, menghubungkan sifat fisik dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, pentingnya tanah untuk berkelanjutan kehidupan. 4.9 melakukan penyelidikan tentang fungsi tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Lalu kita buat tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, siswa dapat mengidentifikasikan peran tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, melalui kegiatan unjuk kerja, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang sifat-sifat tanah bagi keberlangsungan hidup. Masuklah kita kepada kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan. Guru menyapa peserta didik untuk mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik, mengajak peserta didik untuk berdoa dan mengecek kehadiran peserta didik. Inilah yang dinamakan dengan KSE. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran tentang keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan dalam masalah, memecahkan masalah, serta menjadi orang yang memiliki karakter baik. Jadi ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Inilah dia kesadaran diri yang mau kita masukkan ke RPP. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi di dalam RPP itu tidak pala semua kita buat mengenai sosial emosionalnya. Kita bisa pilih 2 atau 3, tidak masalah. Guru menyapa peserta didik, mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, mengecek kehadirannya, itu termasuk kesadaran diri. Terus yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik untuk mempersiapkan diri, mengikuti pembelajaran dan mengajak peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Itu merupakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru menyajikan gambar. Nanti ketika guru hendak sampai kepada intinya, guru akan menanya siswa atau memfasilitasi siswa dan mengajak siswa untuk melihat gambar atau video yang akan guru sampaikan. Lalu di tengah-tengah pembelajaran, guru nanti akan mengajak siswa untuk membuat ice breaking supaya siswa tidak merasakan kejenuhan. Oke, masuklah kita ke kegiatan intinya. Di kegiatan inti ini
Guru menyampaikan materi melalui penanyaan video tentang tanah yang perannya bagi kehidupan manusia. Jadi di sini dia masuklah dia nanti di sini kalau memberikan materi itu termasuklah dia diferensiasi konten. Berarti isi dari pelajaran yang diajarkan oleh guru. Guru setelah itu menyuruh membuat pertanyaan sesuai dengan video yang disampaikan atau melalui PPT. Guru itu akan membagikan beberapa kelompok heterogen yang akan dibuat oleh si guru, itu namanya diferensiasi proses. Lalu guru akan memberikan RKPD kepada masing-masing kelompok, itu namanya diferensiasi proses. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi tentang pengamatannya dengan teman sekelompoknya dan membuat laporan hasil diskusi. Ini diferensiasi produk. Ada di situ produk yang akan diberikan oleh siswa, yang akan dipertunjukkan siswa kepada guru, hasil dari diskusi mereka. Itulah namanya diferensiasi produk. Lalu setelah itu guru memberikan umpan balik kepada proses dan hasil pembelajaran setelah meminta siswa untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami, yang dirasakan, atau yang dipikirkan oleh murid setelah mengikuti pembelajaran. Ini namanya teknik manajemen diri. Jadi di KSE itu ada namanya teknik manajemen diri. Jadi guru itu menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah mereka menerima pelajaran. Namanya teknik manajemen diri di PSE. Lalu yang terakhir, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan berikutnya. Dan kemudian guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Oke, demikianlah diskusi kita mengenai RPP berdiferensiasi dan sosial emosional. Mudah-mudahan kita nanti dapat belajar bersama-sama untuk membuat RPP-nya masing-masing bagi Bapak Ibu guru. Ya, sekian dan terima kasih.